Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Sutoyo pada hari ini Senin 29 Juni tahun 2020. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 9 ayat 41. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Aina sitong dohatako tuhamu, napainu ponaik satahu tuhamu di bagasan goarhu, ala Kristus napunahamu, dang namago upanii. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebenarnya sudah sangat jelas bagi kita bahwa kehidupan Kristus adalah kehidupan yang taat kepada Bapanya. Dipanggil untuk melakukan tugas penyelamatan yang mengalami penderitaan lebih dahulu untuk memuji dan menuju kemuliaan. Dia yang memiliki kekuatan sepertinya tidak berdaya dan rela menjadi hamba Allah demi kemuliaan Allah. Para muridnya berdebat tentang siapa yang terbesar. Ini memperlihatkan bahwa mereka belum mengerti tentang misi Kristus. Kembali Yesus menekankan kepada mereka yang terutama dan terpenting adalah mengasihi sesama manusia. Jika perlu harus menderita, menyangkal diri. Para murid perlu menerima kerendahan, karena dengan demikianlah jalan Allah untuk misi keselamatan umat manusia. Bila tidak menerima ini, maka akan sulit menjadi hamba yang menderita seperti Kristus. Dalam diri para murid juga masih terdapat hal yang tidak berkenan dengan misi Kristus, di mana masih protes ketika ada yang mengusir setan di luar kelompok mereka. Karena pemahaman mereka tidak mungkin dapat mengusir setan tanpa ada hubungan pribadi dengan Kristus. Para murid iri karena mereka tidak berhasil sebelumnya. Tetapi bagi Yesus hal ini tidaklah menjadi masalah. Dia tidak merasa keberatan jika ada orang yang memakai namanya untuk mengusir setan. Dapat dipastikan bahwa orang tersebut adalah percaya terhadap Yesus, walaupun tidak masuk dalam murid Yesus. Yesus tidak menginginkan para murid terhadap pikiran yang menekankan bahwa pengusiran setan adalah salah, sebab orang itu tidak masuk dalam ke-12 murid Yesus. Karena dengan menolong orang lain, sesungguhnya telah melakukan perintah Allah dan akan menerima upah karena kebaikan yang telah dilakukan. Demikian juga kita janganlah pernah berpikir bahwa hanya kita saja yang dapat melakukan kebaikan, atau juga memiliki pikiran lebih baik orang lain bergabung dengan kita karena akan lebih banyak yang dilakukan. Ini adalah pikiran yang sempit. Biarlah banyak yang melakukan kebaikan, walaupun tidak melakukan bersama dengan kita. Dan jangan juga memaksakan orang lain untuk bersama dengan kita untuk melakukan kebaikan. Ingatlah, lebih baik orang lain melakukan suatu pelayanan daripada tidak sama sekali. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan
karena Engkau berkenan atas semua manusia yang mengandalkan nama-Mu. Biarlah kami juga Tuhan pakai untuk berbuat kebaikan dengan tujuan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.